Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah video yang berbeda dari video kita sebelum-sebelumnya. Ini kita lebih kayak eksperimen ya mas? Ya, kita mau balapan antara Skyline yang bawa gue MRT. Gue naik MRT sama Bimo. MRT. Kita lihat nanti yang paling cepat yang mana. Tapi sebelumnya kita ada merchandise baru nih. Kita ada Garasi Drift merchandise volume 3. Keren kan desainnya? Ada 3 baju. Kalau bagi kalian yang mau silahkan langsung pesen di tokopedia.com/garasi-drift. Nah, rute kita balapan ini dari Hang Lekir, dari Daikohi Hang Lekir, terus kita ke Bundaran HI. Dari Bundaran HI kita ke Lebak Bulus. Habis itu finishnya di Hang Lekir lagi. Jadi Nah, Lebak Bulus sama HI itu yang paling pojok-pojoknya di MRT sih ya. ya, dan Stasiun yang paling menurut udah jadi. Dan menurut gue ini yang paling adil karena nggak semua tempat itu dekat sama stasiun MRT. Jadi ini sebenarnya dekat banget sama stasiun MRT, tapi ya harus jalan dulu. Enggak, gue naik Gojek aja sih. Nggak boleh tapi naik Gojek. Kenapa emang? Lah gue aja ke mobil ke Skyline nggak naik Gojek, gue jalan kaki ke mobil. Jalan panas banget, dari siang-siang ini panas ya. Jadi kita lihat aja siapa yang sampai duluan. Sekarang jam 9 pas, saatnya kita jalan. Ya, gue udah jalan sama Bimo ke stasiun MRT. Kita ke stasiun yang mana nih mas? Nah, sebelumnya gue udah pernah sih. Nah, makanya gue jadi tahu nih. Paling dekat dari sini sih namanya Stasiun Senayan. Stasiun Senayan Itu di bisa depan lewat. efek. Bukan. Depannya Ratu Plaza. Oh, depan Ratu Plaza. Jadi kita dikerjain ya sama orangnya nih. Ya. Jalan kaki, dia sementara pakai mobil. Ya pasti cepetan kita sih. Kita lari aja kali ya biar cepet ya. Nah, kenapa gue bilang ini adil? Karena nggak semua rumah itu dekat sama stasiun MRT dan nggak semua kantor itu dekat sama stasiun MRT. Sedangkan kalau misalnya naik mobil, kita pasti parkir mobilnya di rumah dan kita bisa parkir mobil di kantor juga. Dan tempat start dan finish kita di Daikohi Hang Lekir itu paling ideal karena Hang Lekir nggak begitu jauh dari stasiun terdekat. Yang bikin gak adil sih ini weekend. Tapi dipikir-pikir sangat sulit untuk gue menang karena rute mereka harus jalan sekitar 10 menit dari Hang Lekir ke stasiun Senayan. 10 menit karena gue sering jalan dari Hang Lekir ke PS, ya gue tau lah waktunya. Dan abis itu mereka karena dari ujung ke ujung itu 20 menit, karena hitungannya masuk dan keluar dari stasiun yang sama berarti sekitar 2 kali bolak-balik. 20 menit kali 2, 40 menit. Terus mereka jalan lagi dari stasiun ke Hang Lekir itu makan waktu 10 menit. Jadi total 60 menit. Dan gue harus ngalahin waktu 60 menit itu pakai mobil ini. Itu waktu yang sangat sulit kalau kalian pernah nyetir di Jakarta walaupun weekend ya. Tapi gue udah pikirin rutenya dari jauh-jauh hari. Jadi gue masuk Sudirman, habis itu gue muter di HI karena emang itu rutenya, habis itu Sudirman lagi, terus gue ngambil ke arah Patimura dulu, terus Antasari. Karena di Antasari itu nggak ada lampu merah dan gue bisa ngebut karena lewat flyover. Terus keluar di Lebak Bulus Pondok Indah, habis itu gue ngambil jalanan Pondok Indah, Pakubuwono, dari Pakubuwono tinggal Hang Lekir lagi. Dan itu rute yang terbaik menurut gue karena itu lampu merahnya paling sedikit, hampir nggak ada lampu merah. Kecuali di Lebak Bulus dan di Pondok Indahnya lumayan banyak. Lumayan sulit buat gue untuk bisa kurang dari 60 menit. Tapi sulit itu bukan berarti nggak bisa. Ya, sekarang sekitar jam 9.15. Kita baru sampai mau masuk ke stasiun Senayan. Itu di belakang ada jembatan yang baru tuh. Jembatan Haus, cuy. penyeberang. Parah, panas banget. Kalau lagi puasa kayaknya Ini kita benar-benar dikerjain sama Dipo. recommend. Kalau misalnya puasa. Stasiunnya keren. Ya, kita sekarang udah sampai di stasiun Senayan dan ini bagus banget sih, di atas ekspektasi gua. Ini benar-benar kayak di MRT-nya Singapura, adem, rapi, bersih. Semoga kedepannya bakal seperti ini terus. Dan semoga kita menang lawan Dipo ya. Dia nggak tahu deh dia udah sampai mana. Tapi pasti lebih cepat kita. MRT gitu. Jadi rute kita dari Senayan, kita ke Bundaran HI paling pojoknya yang udah jadi.
Habis itu dari HI kita ke Lebak Bulus, dari Lebak Bulus kita ke Senayan lagi, habis itu kita ke Daikohi. Semoga kita menang. Kalau misalnya hari biasa sih, ini kan kita weekend. Kalau hari biasa sih kayaknya lebih membantu pakai MRT sih. Ya, dia emang Dipo yang curang. Nyarinya weekend. Ya, sekarang posisi udah mau ke Bundaran HI, dan ini nih kelebihan MRT, dia nggak ada lampu merah. Walaupun dia ada halte, ada stasiun maksudnya, tapi lampu merahnya lama banget. Ya, hijau. Dan merah lagi. Di Bundaran HI ini banyak banget lampu merah soalnya. Dan ini sedikit info buat kalian, kita ngelakuin ini bener-bener real time, jadi bukan skenario. Bener-bener tadi pas gue jalan, dia jalan, dan gue nggak tahu posisi dia di mana sekarang. Mungkin udah di MRT, jadi mungkin dia udah di bawah gue sekarang, atau dia udah ngelewatin gue. Dan habis ini gue masuk underpass, terus gue langsung naik ke Antasari. Nah, di situ baru RB25 DET ini bisa berperan membantu gue. Ya, kita udah sampai stasiun HI dan sekarang jam 9.30, nggak sampai 10 menit kita udah sampai dari Senayan. Kita ke Lebak Bulus dulu, mungkin sekitar setengah jam kali ya. Karena gue optimis sih kita sampai duluan. On time nggak sih? On time sih, cuman rame banget. Ini mungkin kita rada susah bikin video sinematik di dalam. Semoga yang dalam keluar. Jadi caranya tuh kita lewat yang kasih jalan yang keluar dulu. Kalau yang keluar udah habis, baru kita boleh masuk. Kalau kayak gini nggak sabaran. Gue udah dalam kereta dan ternyata salah banget sih kita weekend gini kesini karena rame banget dan keretanya tuh masih dikit ya, jadi bagiannya dikit banget. Ratangga sedang menunggu syarat daripada pusat kendali. Ratangga ini akan bergerak sebentar lagi. Harap bersabar. Terima kasih. Dan mohon maaf, gue nggak pernah ngebut di depan kamera, tapi kali ini gue harus. Kayak gue nggak boleh ngasih lihat seberapa cepat sekarang deh. Ntar ya, gue konsen dulu. Ya, sepertinya kamera karet tertinggal jauh. Mohon maaf, habis ini mungkin nggak ada footage mobil ini dari luar ya. Nggak kok, gue nggak ngelewatin speed limit. Kita udah sampai di Lebak Bulus, ini sekitar 10.15. Dari saat kita awal udah hampir sejam ya sampai sini. Dipo belum sampai Hang Lekir, jadi kita masih ada kesempatan untuk menang. Kita langsung aja balik lagi ke Senayan. Ya, bener-bener gabut banget sih. Jadi kita merubah strategi, kita lewat dalamnya Ratu Plaza, nembus ke PS supaya lebih adem aja sih. Semoga lebih cepet juga. Kayaknya jaraknya sih sama aja, cuma lebih adem aja masuk ke mall.
Ada Paul Walker. Nasi lomak. Itu belum sampai lah. Itu. Wah, udah sampai. Udah naik kaki. Ya, kita kalah sama dia. Udah sampai duluan nih Skyline. Mungkin karena kita jalan kaki sih, jadi makan waktu di jalan kakinya. Kurang banget ya, udah ngopi lagi. Jam 2 cuy. Curang. Lama banget. Kok lama banget lu berdua sih? Jadi gini, itu masih percobaan. MRT-nya masih percobaan, jadi kayak kereta yang dikeluarin masih dikit gitu. Oh, jadi ngantrinya lama. Antrinya yang lama. Gue sih tadi sebenarnya rada bohong sama lu. Pas lu nelpon gue pertama kali, gue udah sampai. Sekarang gue udah ada di Pondok Indah. Memasuki terowongan Pondok Indah. Dan yes, akhirnya udah di Paku Buwono. Ini benar-benar kemenangan itu di depan mata ini mah. Sekali lagi ini bukan skenario, gue nggak tahu Ziko sama Bimo udah datang apa belum. Gue merasa dibohongi, gue kecewa banget sebenarnya. Kok dibohongi? Lah dari tadi yang gue kan telepon-teleponan sama Dipo kan gue update juga di depan kamera tuh. Pas gue lagi di mana, Dipo udah di mana. Itu Gue bilang bohong. gue bakal epic comeback nih. Gue kira nyampe bakal barengan gitu atau nggak gue duluan. Katanya selama ini dia bohong. Oh ya, gue kasih tahu ya, ini bener-bener real time. Kita nggak pakai skenario, nggak pakai apa. Emang ternyata Skyline yang menang. Padahal ini Skyline bukan yang GTR. Gimana yang GTR coba? Tapi gini. Derita gue sama Bimo nih. Pertama jalan panas-panasan tuh sampai depan situ. Ya, gue juga Lu jalan jalan. ke mobil. 15 menit depan matahari. Masuk halte tuh udah. Nah, Masuk, adem dong. Adem. Nunggu kereta lama. Kereta datang masuk bawa ketek. Sebenarnya bukan keretanya yang bau sih, cuman sebelah gua yakin gua apa saja sama Bimo sebelah gua gini. Parah banget dah. Sampai Bundaran HI. Sampai Bundaran HI ganti kereta. Ganti kereta tuh nunggu lama, mungkin karena keretanya emang masih dikit, masih uji coba ya. Jadi makan waktu di situ. Habis itu dari HI ke Lebak Bulus. HI Lebak Bulus cepet sih. Nggak sampai setengah jam lah udah sampai. Katanya 40. 15 menit, benar berarti. Ya mungkin kurang lebih segitu lah ya. Lebih. Dan ya itu juga pengalaman yang menarik sih ya, MRT di Jakarta. Gue belum pernah loh naik MRT sih. Dari terowongan ke atas. Nah itu ada yang kocak juga di bagian itu. Pas ada matahari tuh, semua langsung teriak ya. Hore! Itu kayak lagi main di Dufan tuh. Itu what the f*** man. Terus ada lagi, pokoknya ini sebenarnya malu-maluin sih. Jadi yang memalukan tuh kalau misalnya ada turis yang lagi nyobain MRT juga. Pas di HI tuh, satpam banyak. Ada satpam cewek, ada satpam cewek sampai marah-marah kan, nggak boleh senderan lah, nggak boleh apa. Sampai diajarin ngantrinya yang benar, nggak boleh di jalur hijau, harus di jalur kuning. Gue dalam hati nih kalau ada bule gue malu banget sebagai orang Indonesia. Wah tapi seru sih. Ya, jadi tolong dipahami juga kalau kalian mau nyobain MRT, kalian pelajari dulu gimana tata etikanya dalam MRT. Udah banyak kok orang yang ngebahas ini. Pakai parfum kayak MRT gitu. Dan nggak sesulit itu, sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal mau tertib atau enggak aja. Gue bener-bener tadi pas sampai sini terus gue tahu dibohongin tuh gue bener-bener sia-sia perjalanan. Nggak sia-sia dong. Iya, Bimo mau minum, mau ke AW, bener-bener kita skip gara-gara kita tahu kita bakal menang gitu. Ini bener-bener kayak dibohongin, bener-bener down banget. Ya udah, sekarang kesimpulannya ternyata Skyline yang nggak GTR aja menang lawan MRT. Gimana yang GTR? Tapi mungkin kalau hari biasa ya, Kalau weekdays? hari weekdays bisa jadi MRT yang menang. Ya mungkin nanti kita coba lagi. Dan kali mungkin ya. kalau misalnya kita tadi naik Gojek gitu nggak bisa. jalan kaki, naik Gojek dari sini ke sana nunggu Gojeknya udah lebih lama daripada jalan kaki. ya apalah itulah. Ya pokoknya gue tetap tim MRT. Ya udah, kesimpulannya mobil menang. Ya kalian tim MRT apa tim Skyline silakan voting aja di sini. Tapi kalau kalian mau untuk keseharian ya, gue sarankan banget naik kendaraan umum sebenarnya dibanding naik mobil, karena selain bikin nggak bikin banyak polusi, bikin jalanan lancar, dan kalian
membantu kita para pengendara mobil dengan kopling yang Berat. sangat berat itu di jalan jadi nggak gede sebelah kaki nih. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya pakai kendaraan umum dah. The best kendaraan umum. Gua kalau keseharian gua juga pengen pakai kendaraan umum. Tapi sayangnya di BSD nggak ada MRT. Dan sayangnya di Kalimalang juga nggak ada. Ada angkot. Angkot deh. Ya udah mungkin gitu aja untuk eksperimen kali ini. Mungkin tunggu di bulan puasa kita bakal ada eksperimen lainnya yang lebih seru lagi pasti ya. Ya udah, sampai segitu aja video kali ini. Keep driving safe and Goodbye.